Sampah seperti ini, saat hidup, sama sekali tidak berguna. Lebih baik digali. Jantungnya setelah mati, untuk yang membutuhkan. Norasu, meskipun Pasin sudah meninggal, tapi tolong, jangan merokok di sini. Kau mengatakannya sendiri, dia sudah meninggal. Bolehkah aku merokok? Sebagai penghormatan untuk persaudaraan kita, persembahkan dupa. Apakah itu tidak diperbolehkan? Siapa yang berani mengatakan istriku sudah mati? Menantu menumpang yang tidak berguna. Bukankah kamu sudah diusir dari keluarga So? Beraninya kamu kembali. Suking, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau benar-benar memotong hati dan lever adikmu sendiri. Kamu benar-benar suami yang baik. Sekarang kamu tahu untuk melindungi istrimu. Jika bukan karena kamu yang begitu tidak berguna, dia tidak akan berakhir seperti ini. Minggir. Yang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Terimalah belasungkawa kami. Kurang etika medis. Kau tidak pantas menjadi dokter. Kau berani menggali jantung orang hidup. Kau melanggar hukum. Mengerti? Kamu bercanda? Hanya kamu berandalan muda. Berani bicara soal ilmu medis di depanku? Beraninya kalian semua tidak sopan kepada Tuan Hakim. Cukup. Tenang. Jangan ganggu aku saat memasang jarum. So, Suman, bukankah kamu sudah mati? Aku tahu kamu berharap aku mati. Dekanci, ada apa? Bicara, siapa sebenarnya yang memerintahkanmu melakukan ini? Itu Chu Yunpan. Tuan muda Chu. Apa? Begitulah katanya. Gadis kecil ini tidak layak diselamatkan. Sebaiknya, gali jantungnya, potong ginjalnya, dan tukarkan dengan uang untuk dibelanjakan. Surat kematian itu, kau yang mengeluarkannya? Aku juga dipaksa melakukannya. Jangan bermain korban denganku. Berapa banyak uang tutup mulut yang kau ambil? Katakan saja. 50.000 untuk jantung, 20.000 untuk ginjal. Ini 100.000. Aku akan membeli matamu. Tidak, aku tidak mau. Salahkan kebutaanmu sendiri. Xiao Yuntia, apa yang kamu lakukan? Surat kematian itu ditandatangani olehmu. Kamu menantu menumpang. Beraninya kamu membunuh tuanmu. Bukankah kau sudah mengusirku dari keluarga Su? Xiao Yuntia, pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku juga tertipu. Bagaimana mungkin aku menyakiti adikku tersayang? Kau tidak perlu takut. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Lalu kamu? Aku hanya ingin kau kembali ke keluarga Su. Sampaikan saja pesan untukku. Pesan apa? Kembali dan beritahu nyonya besar keluargamu untuk menyiapkan lebih banyak pakaian musim dingin untuk dirinya sendiri. Dalam 3 hari, aku akan membuat keluarga Sumu berubah dari kaya menjadi pengemis. Suami, aku kedinginan. Seharusnya tidak begitu. Aku sudah mengeluarkan racun dingin untuknya. Istri, ada apa denganmu? Apa kau demam? Suami, terima kasih sudah bersandiwara untuk menyelamatkanku. Sandiwara? Ya, 7 tahun lalu kemampuan medismu lumpuh. Itu adalah kakekku dan gurumu yang mengatur pernikahan untuk kita. Sekarang setelah 7 tahun, kamu cuma sajikan teh dan air, dan mencuci serta memasak. Kamu bisa pulih kekuatan. Aku. Katakan saja begitu. Orang yang datang bersamamu hari itu, wanita berpakaian hitam itu, dia dokter ajaib kan? Jika kau bilang begitu, maka begitulah dia. Kurasa begitu. Kamu juga tidak bisa memberinya banyak uang. Nanti aku harus dengan benar berterima kasih padanya. Mengapa kamu tidak mengundangnya ke rumah kita? Aku akan memasak makanan untuk penyelamatku. Apakah boleh? Itu tidak bisa. Kenapa tidak? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua? Beberapa rahasia di belakangku. Istriku tersayang, tolonglah mengertilah. Aku tidak bersalah. Kalau begitu lakukan seperti yang aku katakan. Traktir dia makanan yang enak. Anggap saja itu rasa terima kasihku. Tua, saya khawatir ini tidak dapat diterima. Mau yang remeh. Beraninya dia membandingkan diri dengan hakim, makan malam bersama. Jika kamu disuruh pergi, pergilah. Mengapa begitu banyak aturan? Keluarga mau saya turun-temurun, setia kepada hakim. Belum pernah ada orang yang bisa makan malam dengan hakim. Nona mau benar-benar beruntung. Lebih seperti 10 kehidupan keberuntungan. Kamu tidak harus bersikap begitu, Sopa. Aku tidak berdiri dalam upacara. Aku tidak seperti tuanku dan yang lainnya. Senang sekali kamu datang ke rumahku untuk makan malam. Tepat pada waktunya. Untuk menutupi identitas saya. Ayo kita pergi. Nona Moonwoo, akhirnya kamu di sini. Sayang, kenapa kamu berdiri di sana? Nona Moonwoo adalah tamu terhormat di rumah kami. Cepat ambilkan sepasang sandal untuk dia ganti.
Baiklah. Saya tidak menyangka. Hakim yang tegas. Akan begitu lembut di rumah. Nona Moonwoo, silakan masuk dengan cepat. Coba masakanku. Baiklah, tunggu sebentar. Tuan Shewanda dulu. Mengapa kamu peduli padanya? Kamu adalah penyelamatku. Sini duduk dulu. Duduk. Nona Moonwoo, aku benar-benar berterima kasih karena kamu bisa membawaku kembali ke kehidupan hari itu. Sebenarnya, saya tidak melakukan apa-apa. Itu semua berkat Tuan Xiao. Nona Moonwoo Anda terlalu sopa. Yuntian kami. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Selain jujur, dia tak bisa lakukan hal lain. Nona Moonwoo, aku ingin tahu. Medismu hebat sekali. Kamu pasti punya guru. Yang saya tahu cuma dangkal. Itu semua dari Hakim Kehidupan dan Kematian. Hakim Kehidupan dan Kematian. Benar, Hakim Kehidupan dan Kematian mahir obat dan racun. Kuasai hidup orang. Di Jiangcheng kita, ada tokoh besar seperti itu. Ya memang, tapi apa? Tapi Hakim biasanya tidak menonjolkan diri dan tidak pernah mempublikasikan dirinya. Jadi bisa dimaklumi kalau kamu tidak tahu. Jika ada kesempatan, bolehkah aku mendapat kehormatan bertemu dengan Tuan Hakim? Sekali saja, itu akan menjadi kehormatan besar. Tentu saja bisa, pasti akan ada kesempatan bertemu di masa depan. Itu akan sangat bagus. Sayang, jangan hanya fokus pada makan sendiri ya. Mari kita semua bersulang untuk Nona Moonwoo. Baiklah. Datang. Saya tidak bisa melakukan itu. Mana berani saya? Mana berani saya membiarkan Tuan Xiao menuangkan anggur untuk saya? Apa yang perlu ditakutkan? Suamiku tidak peduli tentang hal-hal ini. Benar sayang? Itu benar. Di rumah kami, istriku adalah bosnya. Apapun yang dia katakan akan berlaku. Di sini. Terima kasih atas bantuan kalian berdua. Nona Moonwoo Anda terlalu baik. Sebenarnya suamiku dulu juga belajar kedokteran. Dia pasti sangat iri padamu. Ya, dia memang sangat iri padaku. Sebenarnya dia awalnya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang dokter yang sangat baik. Tetapi gurunya dibunuh. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus meninggalkan keterampilan medisnya dan menikah dengan keluarga Sukami. Sudah 7 tahun sekarang. Memikirkah dia sekarang benar-benar tidak tahu apa-apa tentang keterampilan medis? Pernahkah kamu berpikir bahwa Tuan Xiao diam-diam memulihkan diri? Jika bukan karena aku akan bersedia mempercayainya. Tetapi untuk menjagaku dan baby, dia sudah lama tidak berpraktik kedokteran. Ini sulit baginya. Tuan Xiao pria yang sangat baik, bisa menikahi pria yang begitu lembut, berorientasi keluarga. Nona Su sangat beruntung. Keberuntungan apa? Orang baik selalu ditindas. Dia adalah terlalu baik, terlalu tidak berguna. Sayang, kadang-kadang aku sangat berharap kamu bisa lebih tangguh di luar. Kita dikucilkan di mana-mana di keluarga Su. Aku seorang wanita, masih harus membereskan kekacauanmu di mana-mana. Kadang-kadang, aku lebih baik mati saja. Nona Su, kamu sudah minum terlalu banyak. Yuntia, kapan kamu akan membiarkanku mengangkat kepalaku tinggi-tinggi di keluarga Su? Istri, tahun-tahun ini, kamu menderita karena aku. Dalam 3 hari, aku akan membuatmu Presiden Grup Farmasi Tiancheng. Istri, apa yang sedang kamu lakukan? Nona Su, saya minta maaf. Tolong sadarlah. Beraninya kau, Moonwoo, apa yang sedang kamu lakukan? Hakim, saat itu kamu meninggalkan jalur medismu. Dan kekuatan ilahimu masih dalam pemulihan. Kamu tidak boleh mendekati wanita. Omong kosong, perlukah kau katakan padaku? Apakah aku tidak mengenal tubuhku sendiri? Tapi, ini... Dia telah diberi makan racun kronis untuk waktu yang lama. Sekarang dirangsang oleh alkohol, mengendalikan nafsu birahinya. Itulah sebabnya dia menjadi seperti ini. Mungkinkah? Bagaimana ini mungkin? Harimau saja tidak memakan anaknya. Kepala keluarga Su bersama Chu Yunpeng menggunakan obat-obatan untuk mencelakai putri kandung mereka sendiri. Bajingan-bajingan ini, aku akan membuat mereka membayar darah mereka cepat atau lambat. Aku akan menghancurkan keluarga Su sekarang. Jangan impulsif. Kamu kembali dulu. Suamiku, sudah lama sekali kamu tidak. Tahun-tahun ini, untuk memulihkan kekuatanmu, aku selalu sabar. Ini benar-benar sulit bagiku sekarang. Suamiku. Baiklah, istri, kali ini, aku akan mengorbankan diriku untuk mendetoksifikasi kamu. Bagaimana? Bagaimana masalah Suman ditangani? Ibu, Suman itu sudah hidup kembali. Apa? Bagaimana mungkin? Suman sudah mati otak. Bagaimana dia bisa selamat? Sekalipun dia selamat, dia akan jadi sayuran kah? Tidak, dia bukan hanya tidak menjadi vegetatif sekarang, tapi dia juga hidup dan sehat. Di mana dia sekarang? Xiao Yuntian membawa mereka semua pergi. Xiao Yuntia,
Menantu yang tidak berguna itu, dia bisa menyelamatkan adikmu. Aku juga tidak tahu trik apa yang dia gunakan. Awalnya Dr. Chen itu akan membeda Suma, tapi dia membawa seorang wanita ke rumah sakit. Dalam waktu singkat, dia menyelamatkan Suma. Benar-benar menyeramkan. Dan apa? Si tidak berguna itu bahkan memintaku untuk memberikan pesan kepada keluarga Su, mengatakan dalam 3 hari untuk membuat keluarga Su dari keluarga kaya menjadi pengemis. Setelah 3 hari, bukankah itu hari ulang tahunku? Dia ingin aku dari keluarga kaya menjadi pengemis. Dia punya nyali juga. Tuan Muda Chu, kamu harus membantu kami. Menantu yang tinggal serumah ini benar-benar menentang langit. Beraninya dia bicara padaku seperti itu? Ibu, aku benar-benar mulai curiga sekarang bahwa di balik si tidak berguna itu, apakah benar-benar ada seorang master yang membimbingnya? Di seluruh Jiangchen, semua tokoh terkemuka harus memberi hormat pada keluarga Chu kita. Dia hanya menantu numpang tinggal belaka. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk sesumbar seperti itu? Tepat sekali. Dengan bantuan Tuan Muda Chu, apakah kita masih takut pada menantu yang tidak berguna? Ibu, aku pikir kali ini benar-benar aneh. Kalau tidak pesta ulang tahunmu, mari kita adakan secara sederhana dan adakan di hari lain. Gadis sulung, aku biasanya paling menyayangimu. Hanya menantu yang tinggal serumah, dan kamu sudah ketakutan setengah mati. Kamu benar-benar mempermalukan keluarga Su kita. Aku ingin lihat apa yang bisa dilakukan Xiao Yuntian ini padaku. Lagi pula, bahkan jika kita mengusirnya dari keluarga Su, Suman tetap putriku. Dengan adanya Suma, beraninya dia tidak sopan padaku. Bibi Su bijak. Besok, beritahu Suma untuk kembali ke sini menemuiku. Aku ingin bertanya padanya. Menantu yang tidak berguna ini, sebenarnya apa yang dia inginkan? Hakim, situasi grup farmasi Tianchang sudah diketahui. Jangan membuatku penasaran. Katakan saja. Ya, jika Anda ingin Nyonya menjadi presiden grup, Anda hanya butuh persetujuan rapat pemegang saham. Lalu keluarga Su mereka. Siapa pemegang saham terbesar di belakang mereka? Grup keluarga Su sudah bertahun-tahun dikelola dengan buruk, berkat konsorsium Jiangcheng dan dukungan dari Tuan Tua Ki Tongtia. Mereka bisa sampai seperti sekarang. Jika Anda membantu Pak Tua Ki dengan sebuah bantuan, saya pikir dia pasti akan membantu Nyonya mencapai puncak. Baiklah, kalau begitu kamu pergi dan menyapa Olki terlebih dahulu. Aku akan segera sampai di sana. Berhenti. Siapa kamu? Aku belum melapor pada Kitua. Beraninya kamu menerobos masuk ke kediaman Ki? Menantu keluarga Su yang tidak berguna Xiao Yuntia. Jadi kamu si tidak berguna itu. Tidak apa-apa jika aku tidak masuk. Lalu kamu masuk. Dan panggillah Master Tua Kimu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pantas mendapatkannya? Kamu pikir Kitua kita hanya sembarang orang sepertimu bisa ditemui? Apakah kamu meremehkanku? Kitua kita tidak menerima orang yang tidak berkepentingan. Sebenarnya Kaisar tidak cemas, tapi Kasimnya. Pergi dan laporkan itu. Apakah kamu akan matu? Beraninya kau bicara padaku seperti itu? Aku memberitahumu, di keluarga Ki, bahkan seekor anjing lebih berharga darimu. Betapa menariknya. Bahkan seekor anjing pun begitu agung. Bukankah ini menantu tidak berguna itu? Kamu kesini minta tolong pada Pak Tua Ki. Apa kamu pantas? Siapa kau? Aku tuan muda keluarga Chu. Chu Yunfan. Kenapa kamu tidak lap mata anjingmu? Siapa yang datang ini? Ternyata tuan muda dari keluarga kelas 2. Keluarga Chu. Kau harus menunggu di sini. Dan menunggu aku dengan jujur. Dasar anjing. Ada keributan apa ini? Ada keributan apa ini? Kalian semua tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melapor. Karena itu adalah kehendak hakim. Maka orang tua ini akan mati 1000 kali tanpa penyesalan. Hanya satu permintaan kecil. Saya ingin tahu, apakah Yang Mulia sudah melapor kepada hakim? Tentu saja. Hal kecil ini selama hakim bersedia. Maka itu bukan masalah menit. Pak Tua Ki bisa tenang. Bagus sekali. Bagus sekali. Ini bukan di bawah yurisdiksi. Uang kecil ini bagi hakim kita bukan apa-apa sama sekali. Yang Mulia salah paham. Ini untuk menunjukkan rasa hormat padamu. Tuan Ki, ada 2 orang di luar meminta untuk bertemu dengan Anda. Tidak lihat aku sedang bicara bisnis dengan Yang Mulia? Siapa yang datang mengganggu suasana hatiku? Salah satunya adalah tuan muda dari keluarga Chu. Yang lainnya adalah menantu tidak berguna dari keluarga Su Xiao Yuntia. Usir mereka semua.
Pak Tuaki mungkin tidak tahu. Hakim selalu rendah hati. Identitas aslinya adalah The film was translated and narrated Apa? by M. Identitas hakim adalah pelayan anjing. Segera bawa Tuan Xiao Yuntiat masuk ke sini. Undang dia masuk dengan penuh hormat. Baik, saya akan segera mengundangnya. Kamu tidak berguna. Kamu tidak pantas bertemu Pak Tuaki. Benarkah? Ini ibunya komedi yang membukakan pintu untuk komedi. Sangat lucu. Suki. Dalam 2 hari, kamu dan ibumu yang tidak tahu berterima kasih akan mengemis di jalanan. Dan kamu masih dalam suasana hati itu, pergi berkunjung dengan bajingan ini. The Xiao film Yuntian, was sebenarnya siapa translated kamu? and narrated by M. Bisakah kamu Media. membiarkan kami pergi? Sekarang kamu takut, kalau begitu kembali lagi dan diskusikan dengan Ibu Su. Dan cari tahu cara meminta maaf padaku dan Suma. Jangan menunggu di sini. Kitua tidak akan melihatmu. Suki, kenapa kamu bertingkah bodoh? Siapa lagi dia? Bukankah dia hanya menantu tidak berguna? Apa kamu masih takut padanya? Kitua mengundang Anda masuk. Apakah aku berlutut pada orang yang salah? Aku di sini. Benar. Kitua mengundang Tuan Xiao Yuntia. Apa? Ki mengundangnya? Benar Tuan Muda Chu, silakan lakukan sesuka Anda. Kitua kami hari ini tidak akan menemui orang yang tidak berkepentingan. Tuan Xiao, silakan. Baiklah, kamu tunggu saja dan lihat. Tidak berguna bau. Aku akan membuatmu menyesal. Hakim dunia bawah. Selamatkan seluruh keluarga Ki saya. Yawa 13 orang. Halo, ini siapa? Putri kedua kamu di mana? Ibu tanda tanya. Ada apa? Beraninya kamu bertanya padaku. Tahukah kamu bahwa menantumu yang tidak berguna itu ingin mengubahku menjadi pengemis? Apa? Kamu kembali ke sini sekarang juga. Ibu, ada apa? 3 dari 4 keluarga besar di Jiangcheng telah dihancurkan. Terakhir kali kita beruntung Tuan Muda Chu bertindak. Dan kita berhasil melarikan diri. Sekarang suamimu yang tidak berguna itu sebenarnya mengutuk keluarga Su kita bangkrut. Dan mengubah kita menjadi pengemis. Ini keterlaluan. Ibu, malam itu aku mendengar penyelamatku. Nona Mou berkata bahwa keluarga Su bisa lolos terakhir kali. Bukan karena keluarga Chu bertindak. Lalu siapa lagi di Jiangcheng yang bisa begitu berpengaruh? Aku dengar ada ahli pertapa yang dikenal di dunia persilatan sebagai hakim kehidupan dan kematian di seluruh 3 provinsi Tenggara. Tokoh berpengaruh manapun harus menunjukkan rasa hormat kepada hakim. Jika begitu, kamu perlu membangun hubungan yang baik The film dengan was Nona Mohu ini. translated and Mungkin melaluinya narrated by kita M. bisa Media. terhubung dengan hakim. Tapi sekarang, ada masalah lain yang perlu kamu jelaskan padaku dengan jelas. Ada apa, Ibu? Dan suamimu yang tidak berguna itu membuat janji yang sombong bahwa di hari ulang tahunku, dia akan mengubah kita dari keluarga kaya menjadi pengemis. Dia benar-benar punya nyali. Ibu tenanglah, Xiao Yuntian dia hanyalah seorang pria jujur yang konyol dan tidak pandai bicara. Lagi pula, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Kamu membuatku gila karena marah. Ini memperpendek umurku. Ibu bagaimana? Kalau begini, aku akan meneleponnya sekarang juga. Dan menyuruhnya datang ke keluarga Su untuk meminta maaf padamu. Guru Ki, mengapa sebuah gerakan yang begitu agung, kamu dan tuanku, adalah teman lama, tidak perlu bersikap begitu sopan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa murid terbaik hakim tua adalah Anda. Kitua, apa yang kamu cari? Saya benar-benar mempermalukan diri sendiri. Sejak tahun lalu saya menikahi istri baru saya. Seluruh keluarga saya dari atas ke bawah menderita penyakit anak. Lengan saya semakin gemetar setiap hari. Dan sekarang saya bahkan tidak bisa memegang benda dengan stabil. Guru Ki, silakan duduk di sini. Guru Ki, bagaimana perasaanmu? Tuan Xiao, Anda benar-benar sesuai dengan gelar Anda sebagai hakim kehidupan dan kematian. Anda benar-benar telah membuka mata saya. Satu hal lagi, maafkan saya, karena terus terang. Hakim silakan bicara dengan bebas. Guru Ki, istri barumu yang kamu nikahi tahun lalu. Saya khawatir ini pasangan lelaki tua dan wanita muda kan? Katakan itu, perbedaan usianya pasti 30 tahun kan? Tuan Xiao, Anda benar-benar orang suci. Begini, sejak istri muda saya masuk ke rumah kami, seluruh keluarga saya tua dan muda.
menderita penyakit aneh ini. Awalnya, putra sulung saya yang seharusnya mewarisi bisnis keluarga Qi juga meninggal karena penyakit ini. Meninggal. Saya sudah mengunjungi dokter terkenal di seluruh negeri, dan mereka semua bilang tidak mengenali penyakit ini. Belum pernah melihatnya. Saya pikir, waktu saya sudah dekat. Tapi saya tidak menyangka akan bertemu dokter sakti seperti Anda. Lalu siapa nama istri barumu? Apa latar belakang keluarganya? Dia adalah pengembara dari provinsi lain, dan saya kasihan padanya, lalu menjadikannya pengasuh. Kemudian setelah istri saya meninggal, saya menikahinya. Kasihan dia. Tuan Qi, aku takut kamu mengincarnya. Waktu itu, Aku tahu bahwa kamu masih kuat Master Qi. Tetapi, dalam waktu 3 bulan, ingat jangan tidur dengannya lagi. Jika tidak begitu Hilong Cui berkobar lagi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ya, saya pasti akan mendengarkan Anda. Kemudian, tentang Suman menjadi Presiden Tiancheng Group saat ini. Saya pasti akan. Hakim, kamu baru saja bilang bahwa keluarga Qi menderita Heilong Kui. Tepat. Heilong Cui adalah hijau surgawi terbaik, dan hanya bisa ditanggung oleh tubuh Yin tertinggi. Kalau aku tidak salah, yang muda dan cantik, istri dari keluarga Qi, harus menjadi tubuh Yin yang utama. Heilong Kui yang membunuh tuanmu waktu itu meninggal. Ya. Heilong Cui yang digunakan keluarga Qi hanya Heilong Cui tingkat pemula. Tidak bisa melukai tuanku. Tapi nyonya keluarga Qi ini pasti punya hubungan erat dengan kematian tuanku. Mengerti? Mengenai penyebab kematian hakim tua, Mo Wu akan menggali sedalam hampir 1 meter ke dalam tanah dan mencari tahu detailnya. Nyonya keluarga Qi, gali dia keluar. Halo, Sayang, kenapa kamu membuat ibu marah lagi? Tidakkah kamu akan kembali untuk meminta maaf? sayang jangan marah. Jangan marah. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana caranya agar tidak marah? Kamu tahu bahwa keluarga Su sedang dalam masalah. Ibu hanya cemas sebentar. Itu sebabnya dia mengucapkan kata-kata marah untuk mengusirmu dari keluarga Su. Tapi kamu ingin membuat keluarga Su kita menjadi pengemis. Bukankah kamu malah memperburuk keadaan? Aku tidak marah soal ini. Lalu, kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Apa kamu tahu? Selama kamu koma, keluarga Su ini mengendalikan jantung dan ginjalmu untuk melakukan perdagangan orga. Apa? Tidak mungkin. Mereka adalah ibu dan saudara perempuanku sendiri. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini padaku? Benarkah? Sayang, aku tidak akan membohongimu. Baiklah, berhenti bicara. Kembalilah dan minta maaf pada ibu. Baiklah, kalau begitu tunggu aku kembali dan bicara. Kalau begitu kembalilah sekarang juga. Segera. Mau, aku ada urusan mendesak. Pinjam kunci mobilmu. Apa yang Hakim inginkan dari Mowo? Hakim bisa mengambil apa saja. Baiklah, aku tidak menginginkan apapun darimu. Aku hanya butuh kamu merahasiakannya untukku sebelum aku menemukan pembunuh sebenarnya yang membunuh tuanku. Mowo mengerti. Sayang, aku kembali. Berlutut. Aku di sini mencari istriku. Lagi pula, hari itu, keluarga Sumu sudah memutuskan semua hubungan denganku, Xiao Yuntia, dan mengusirku dari keluarga Su. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku berlutut? Xiao Yuntia, aku memanggilmu kembali untuk meminta maaf pada ibu. Bagaimana sikapmu? Sayang, dengarkan penjelasanku. Mengutuk kami agar bangkrut dan mengarang cerita tentang menggali hati dan membelah perut untuk memprovokasi hubungan aku dan saudara perempuanku. Kamu benar-benar mengecewakanku. Memprovokasi? Ini kebenarannya. Kakak, jangan dengarkan omong kosong menantu menumpang ini. Aku benar-benar tidak. Ingatanmu benar-benar pendek. Lupa rasa sakit begitu cepat. Aku benar-benar salah menilaimu. Xiao Yuntia, aku tidak menyangka kamu orang seperti ini. Baiklah. Kualifikasi apa yang kamu miliki? Jadi semua orang melihatku sebagai penjahat begitu? Kamu pikir? Dulu ketika 4 keluarga besar musnah secara tragis, hanya keluarga Sumu yang selamat. Siapa yang membantumu? Siapa lagi kalau bukan? Kita semua sudah mendengarnya. Itu adalah para master pertapa dari 3 provinsi Tenggara. Hakim kehidupan dan kematian yang menunjukkan kelonggaran pada keluarga Sukita. Menilai dari nada bicaramu, kedengarannya seperti kamu yang membantu keluarga Sukita. Aku seharusnya tidak percaya bahwa kamu bisa berubah. Menantu tidak berguna ini sesumbar lagi. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Cukup. Kami akan menangani urusan keluarga Su kami sendiri. Tuan Chu, tolong tunjukkan rasa hormat pada diri sendiri. Xiao Yuntia, kamu dan aku sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Dan kita bahkan punya baby. Asalkan kamu menarik kembali kata-kata itu dan di pesta ulang tahun ibu. Di depan semua tokoh terkemuka Jiangzheng. Katakan kamu menyesal. Aku akan pergi bersamamu, meninggalkan keluarga Su, dan menjalani hidup dalam kemiskinan. Kita berdua tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Su lagi. Aku mencintaimu.
Jika kamu mencintaiku, maka janjilah padaku. Kalau begitu sudah beres. Jika kamu pergi dengan si tidak berguna ini, kamu akan pergi tanpa apa-apa. Tidak sehelai benangku akan diizinkan kamu bawa. Ibu, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang kukatakan. Luar biasa. Nona Su punya keberanian besar. Jika aku jadi si tidak berguna ini, aku benar-benar harus berlutut dan berterima kasih pada langit. Karena bisa menikahi istri sebaik itu. Bersedia melepaskan kekayaan keluarga Su demi dia. Kakak, kamu ingin pergi dengan si tidak berguna yang tidak punya apa-apa ini? Sudahkah kamu memikirkannya baik-baik? Pergi tanpa apa-apa itu tidak mungkin. Bagaimanapun Suman sekarang. Presiden grup Tianchen. Baiklah Yuntian, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak bicara omong kosong. Ketua Qi sudah tiba. Keluarga Su kami sangat terhormat dengan kunjunganmu. Grup Tianchen dikelola dengan buruk. Anda wanita tua sebagai presiden. Saya pikir pemikiran Anda terlalu kuno. Sudah waktunya diganti dengan orang baru. Lalu bagaimana pendapat Tetua Qi? Kalian keluarga Su adalah sekelompok bajingan. Hanya satu orang yang mampu menjadi presiden. Tetua The film Qi, was itu bukan aku kan? translated and narrated by M Media. Posisi presiden milik tidak lain adalah putri kedua keluarga Su, Suma. Aku tidak membohongimu kan? Aku ingat sekarang. Aku pergi mengunjungi Tetua Qi hari itu. Dan kamu si pembawa sial kebetulan ada di sana juga. Benar. Kamu pasti diam-diam membuat masalah. Mengunjungi, kamu bahkan tidak bisa melewati pintu keluarga Qi. Dan kamu masih berani menyebutnya kunjungan? Mulai hari ini, Nona Su akan menjadi presiden grup. Tuan Qi, Nona Su, apakah Anda punya permintaan lain? tidak. Aku hanya ingin bertanya pada Tetua Qi. Kenapa kamu memilihku menjadi presiden? Ini karena Nona Su sangat cakap. Rapat pemegang saham kami sudah lama percaya bahwa Anda adalah satu-satunya kandidat untuk presiden berikutnya. Sayang, apa yang masih kamu ragukan? Ketua sudah bilang bahwa kamu adalah kandidat terbaik untuk mengendalikan grup. Apa yang masih kamu ragukan? Kenapa kamu masih meragukan dirimu sendiri? Lalu bagaimana kamu mengetahui berita ini? Aku tanda tanya. Tuanku dan Ketua adalah teman lama. Dan kamu adalah istriku. Jadi Ketua memberitahuku sebelumnya. Aku mengerti. Ya, hanya itu saja. Suamiku, aku akan melindungimu di masa depan. Baiklah istriku yang paling hebat. Istri, kemarilah. Ini mobilmu. Ya, Kapan kamu membeli mobil sebagus ini? itu mobil teman Ketua. Teman apa? Laki-laki atau perempuan? Kamu terlalu ikut campur soal ini. Kalau aku beberapa tahun lebih muda, aku akan tak tertahankan bagi pria dan wanita. Baiklah, aku benar-benar tidak melihatnya. Teman-temanmu, semuanya sangat luar biasa. Nonamu dari terakhir kali, dan Pak Tua Qi kali ini. Tapi sepertinya mereka semua punya beberapa rahasia kecil denganmu. Mereka, semua orang besar. Aku hanya pesuruh mereka. Kalau begitu kamu harus bekerja keras untuk mereka. Ya, jangan khawatir. Bukankah aku sudah meminta Mowo untuk menyelidiki detail keluarga Nyonya Qi? Kenapa sudah begitu lama, dan masih belum ada balasan? Dia tidak pernah ingkar janji. Suami, apa yang kamu gumamkan? Bukan apa-apa. Hanya saja aku punya tema yang dulunya sangat bisa dipercaya. Tapi kali ini, aku merasa dia sepertinya menghadapi masalah. Kalau begitu suami, kamu harus segera menemui temanmu. Baiklah, kalau begitu kamu tinggal di rumah dan menungguku dengan patuh. Mowo. Meridian merah ini adalah boneka. The film was Seseorang telah memasang mantra translated Gu padamu. and narrated by Mowo M bertahanlah. Media. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Hakim. Selamatkan dia. Kamu seharusnya memikirkan Kakak seperguruan senior Yomen dari Xiao Yuntia. bagaimana menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Itu kamu. Yomen. Tidak menyangka. Kita bertemu lagi.
Kaulah yang merayu Kitua untuk menyebarkan sihir di kota. Kenapa kamu melakukan ini? Bodoh apa yang kamu lakukan? Tuan Hakim, mau Hu rela mati untukmu. Mau Hu layak. Pelindung yang setia sekali. Kamu dan Xiao Yuntia mungkin punya hubungan lebih dari sekadar tuan pelayan kan? Kamu dan aku berasal dari sekolah yang sama. Kenapa kamu memaksaku begitu keras? Berdasarkan senioritas, aku adalah kakak seniormu. Tapi sejak kamu naik gunung, guru hanya menyukaimu. Kamu mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku. Beraninya kamu bertanya padaku kenapa? Sungguh menggelikan. Yao Ming, usiamu hampir 50 tahun dan masih mengenakan kulit gadis muda. Kamu benar-benar tidak punya malu. Kurasa jika Kitua tahu warna aslimu, dia akan terbangun dari mimpinya dengan ketakutan. Tapi orang tua itu suka penampilanku. Dia sangat menyukainya. Katakan padaku, apakah dia akan percaya? Aku akan membuatmu mengungkapkan wajah aslimu. Pengawal, tangkap mereka semua. Bunuh mereka untukku. Hakim, biarkan saja aku mati. Kamu cepat pergi. Mau. Xiao Yuntia, bagaimana bisa kamu? Tidak menyangka. Kekuatanku sudah pulih 80%. Tapi itu cukup untuk menghadapimu. Si cantik kecil tidak bertemu beberapa hari. Aku sangat merindukanmu. Ini ada apa ini? Tolong. Tolong. Kitua. Wanita cantik selalu seperti kerangka. Nasu adalah pisau di atas kepala. Lihat baik-baik. Ini adalah wanita cantik yang berbagi ranjangmu setiap hari. Terima kasih Tuan Xiao karena telah menyelamatkan hidupku. Mulai sekarang, aku anjing setiamu. Untuk melayanimu. Aku tidak akan ragu untuk mati 10.000 kali. Bagus. Aku kebetulan ingin kau melakukan sesuatu untukku. Ada apa? Seorang temanku terluka parah dan membutuhkan konvergensi 3 yang tampak dengan energi yang kuat untuk mengalirkan energi dan menyembuhkan luka. Mudah dilakukan. Sebidang tanah mana di kerajaan naga yang kau sukai? Aku bisa mendapatkannya untukmu dalam hitungan menit. Bukan hanya membuang-buang uang, Kitua. Pinjamkan saja villa barumu padaku. Pinjamkan saja padaku. Seseorang bawa sertifikat tanahnya. Rumah mewah 10 juta ini diberikan kepada Tuan Xiao. Mau. Kau sudah mengikutiku selama bertahun-tahun ini. Kau sudah menderita. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Kau harus bertahan. Bagaimana mungkin? Racun es beku yang dipenjara sudah kulepaskan. Bagaimana mungkin masih melukai meridian jantung? Ini adalah keterampilan unik yang sudah lama hilang. Seni boneka. Mau. Maafkan aku. Aku hanya bisa menggunakan energi yang di tubuhku untuk menyelamatkanmu. Mau. Bagaimana kabarmu? Hakim, terima kasih sudah menyelamatkanku. Siapa yang merapal mantra boneka padamu? Tidak peduli siapa yang merapalnya padamu. Kutukan yang begitu kejam. Aku Xiao Yuntia. Pasti akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Hakim, aku tidak bisa bilang. Kenapa kau tidak bisa bicara? Kau tahu siapa yang merapal The mantra film padamu was kan? Aku tidak hanya tahu translated siapa and yang merapal narrated by mantra, Media. tapi aku juga bersedia menerima teknik boneka. Apa? Apa yang Hakim tidak tahu adalah bahwa keluarga Moku telah setia selama puluhan generasi. Semua karena teknik boneka ini. Jika ada ketidaksetiaan, maka seseorang tidak bisa mendapatkan penawarnya dari Hakim kehidupan dan kematian. Oleh karena itu, keluarga Mo telah setia selama puluhan generasi. Mengabdikan diri pada setiap generasi Hakim. Hal seperti itu ada. Jadi kau tunduk padaku. Hanya karena kau ingin mendapatkan penawarnya. Dariku? Tidak. Kesetiaanku padamu tidak tergoyahkan. Sejak kapan kau mulai menderita teknik boneka? Sejak aku berumur 10 tahun, ketika aku pertama kali bersumpah setia pada Hakim. Aku secara sukarela menanam teknik boneka itu. 10 tahun. Mau seumuran denganku. Saat aku berumur 10 tahun, aku diambil oleh guruku dan ditunjuk sebagai hakim berikutnya. Mungkinkah Mau saat itu? Mau jangan alirkan energimu. Tahan napasmu. Sudah terlambat. Teknik boneka ini ditanam oleh Hakim tua, jauh ke dalam sumsum tulang. Hidup Mau yang tidak berharga. Biarkan saja. Hakim, tolong jangan pedulikan aku lagi.
Keluarga Momu setia selama beberapa generasi. Tapi tak disangka kau harus menderita siksaan ini. Kalau begitu aturan yang tidak masuk akal ini. Mulai hari ini, kau tidak perlu menahannya lagi. Aku akan segera memeras racunnya untukmu. Dan memberimu kebebasan. Apa? Apakah hakim tidak menginginkan Mou lagi? Aku bersedia menahan rasa sakit hanya untuk mengikuti hakim. Mau apa yang kau katakan? Kau sudah mengikutiku bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku tidak menginginkanmu? Hanya saja kau tidak perlu menahan rasa sakit seperti ini lagi. Aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Dicintai begitu rupa olehmu hakim. Bahkan jika Mou mati, ini akan menjadi kematian tanpa penyesalan. Terlepas dari bagaimana hakim sebelumnya memanipulasi hidup dan mati. Tapi selama aku mewarisi posisi ini, maka lakukan seperti yang kukatakan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi perbedaan di antara kita. Di masa depan, panggil saja aku kakak Xiao. Xiao. Kakak Xiao. Ibu, aku dengar berita besar. Kenapa begitu misterius? Bukankah hanya ada kita berdua di ruangan ini? Ibu, aku dengar bahwa hakim kehidupan dan kematian yang legendaris telah muncul kembali di Jiangcheng. Dikatakan bahwa dia akan berada di Jiangcheng kita, mengatur ulang pemilihan keluarga bangsawan baru. 4 keluarga besar Jiangcheng telah hancur, 3 di antaranya hanya keluarga Sukita yang tetap teguh. Maka keluarga bangsawan yang baru muncul ini, bukankah itu pasti akan menjadi milik keluarga Sukita? Ibu, itu belum tentu benar. Aku dengar bahwa semua kekuasaan hidup dan mati dalam pemilihan ini sepenuhnya berada di tangan hakim kehidupan dan kematian ini. Dengan kemampuan kecil Sume, dia pasti tidak bisa menangani tokoh penting itu. Putri sulungku punya pandangan jauh ke depan. Lalu apa saranmu? Yang harus kita lakukan? Bukankah besok ulang tahunmu? Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundang Kitua ke rumah kita, lalu mempermalukan Suman di depan umum. Dan membuat Kitua berubah pikiran dan memilihku sebagai presiden grup Tiancheng. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengenal hakim kehidupan dan kematian yang legendaris. Bagus, persis seperti yang kuinginkan. Tepat waktu, sementara Suma baru saja menjabat dan hanya bertanggung jawab secara nominal. Juga menantu yang tidak berguna itu, panggil dia juga ke sini. Mereka yang datang besok, semuanya adalah keluarga terkenal dan berpengaruh. Maka hadiah ucapan selamatnya juga akan berupa harta langka. Selama pasangan itu, di depan Pak Tuaki dan semua orang, mempermalukan diri mereka sendiri. Mari kita lihat bagaimana mereka masih bisa duduk di posisi Presiden Tiancheng. Halo kakak, adikku tersayang. Aku sangat merindukanmu. Kakak, ada apa? Kalau ada apa-apa di rumah beritahu aku saja. Apa yang mungkin terjadi? Ibu dan aku, bukankah kami merindukanmu? Kita biasanya bertengkar. Tapi pada akhirnya kita tetap keluarga kan? Ya, kalau ibu bisa berpikir begitu, aku akan merasa jauh lebih baik. Benar. Hari ini ulang tahun ibu. Kamu belum lupakan hari sepenting ini. Bagaimana mungkin aku lupa? Bawa iparmu kembali untuk merayakan ulang tahun ibu. Mari kita lupakan masa lalu. Tapi jamuan ulang tahunnya bukankah sebentar lagi akan dimulai? Kalau Yuntian pergi, lalu kapan kita akan punya waktu untuk menyiapkan hadiah? Apa yang perlu sungkan? Kita bukan orang luar, hanya keluarga kita. Tidak perlu hadiah. Jika kamu datang, keluarga kita bisa bersalaman dan berdamai. Ibu akan senang. Tapi, baik kak, jangan dibahas lagi. Kalian cepat kemari. Sayang, cepat kemari. Ada apa? Ada 100.000 yuan di kartu ini. Cepat pikirkan cara untuk menyiapkan hadiah ulang tahun untuk ibu. Sekarang? Ya, kakakku baru saja menelepon, memintamu dan aku untuk pulang sekarang merayakan ulang tahun ibu. Tapi, bukankah aku sudah dikeluarkan dari keluarga Su? Baiklah, mereka semua keras di luar, tapi lembut di dalam. Kali ini, mereka meminta kita pulang untuk ulang tahunnya. Hanya mencoba menebusnya. Hubungan di antara kita. Dengarkan saja aku. Pergi siapkan hadiah untuk ibu. Tapi apakah masih terlambat? Bukankah dia hanya sengaja mempersulit kita? Lihat dirimu. Kamu bersikap picik lagi. Aku tahu, kamu punya prasangka terhadap ibuku. Kapan aku pernah picik? Sebenarnya, ibuku dan kakakku sama-sama berkata, asalkan kamu datang itu sudah cukup. Tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Lalu kenapa kau menyiapkan 100.000 yuan ini untukku? Mereka bilang itu tidak perlu, tapi kamu tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Lagi pula mereka tulus kepada kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan tulus, bukan? Baiklah, kalau begitu kau duluan. Aku akan membeli hadiahnya dan segera ke sana. Baiklah. Keluarga Tuan Wong mempersembahkan kepada yang berulang tahun sebuah patung Buddha Giok Hetia. Keluarga Nyonya Lee mempersembahkan kepada yang berulang tahun kartu VIP seumur hidup untuk
Koleksi kerajaan Bordeaux. Kakak, bukankah kamu bilang hanya akan ada kita, keluarga saja hari ini? Kenapa ada begitu banyak orang luar? Keluarga Wang dan keluarga Li dari Jiangcheng, bagaimana mereka bisa dianggap orang luar? Mereka semua adalah mitra jangka panjang kita. Sekarang setelah kamu mengambil alih grup Tiancheng, ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kepada semua orang pesona presiden barumu. Tapi aku tidak menyiapkan apapun. Ibu melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, hari ini di depan orang luar. Jangan mempermalukan ibu. Ibu, putrimu tidak berbakat. Tapi aku secara khusus menyiapkan untukmu Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Apa? Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Ini adalah harta yang sudah kucari sepanjang hidupku dan belum pernah kulihat. Putri sulung keluarga Su benar-benar berbakti. Kudengar, orang yang makan Ganoderma 10.000 tahun ini, semuanya bisa memperpanjang hidup mereka dan meremajakan diri mereka. Kudengar Ganoderma Kunlun Barat ini sudah lama punah. Aku tidak menyangka. Yang terakhir, The film was ada di translated keluarga Su and kalian. narrated by M Media. Ini adalah hadiah kecil dari putri sulungku untuk menunjukkan baktinya. Nona keluarga Su, kau benar-benar tulus. Aku ingin tahu apa putri kedua keluarga Su, Suma, akan bawa sebagai harta. Ya, kudengar putri kedua keluarga Su baru saja dipromosikan menjadi presiden Tiancheng. Kurasa hadiah ini akan lebih berharga daripada Ganoderma. Silakan Nona kedua Suma, persembahkan hadiahmu. Ibu, maafkan aku. Aku tidak membawa hadiah. Dia tidak membawa hadiah. Sungguh tak berperasaan. Dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Dan kau melupakan ibumu sendiri. Telepo. Apakah itu Yuntian? Aku mengandalkanmu untuk menyelamatkan keadaan. Presiden Su, perusahaan kehilangan kesepakatan besar hari ini. Beberapa penyokong dana utama. Mereka semua bersiap menarik investasi mereka. Kita sangat membutuhkan 300 juta dana darurat sekarang. Cepat pikirkan solusinya. Xiaoman siapa yang menelepon? Telepon dari perusahaan. Mengatakan mereka telah kehilangan 300 juta. Bagus Suma. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Hari ini adalah hari ulang tahunku. Tidak apa-apa jika kau tidak membawa hadiah. Tapi kau membawakanku berita bagus seperti itu. Kau benar-benar luar biasa. Ibu, aku pasti akan mengganti kerugian perusahaan. Mengenai hadiah ulang tahun, meskipun aku tidak membawanya. Tapi aku sudah menginstruksikan Xiao Yuntian untuk menyiapkannya untukmu. Hanya tahu cara bicara manis. Di mana Xiao Yuntian? Di mana dia? Suami tolong datang dan selamatkan keadaan. Ibu jangan menunggu. Kebajikan macam apa yang dimiliki menantu tidak berguna itu. Sekarang siapa yang tahu di mana dia menggunakan uang untuk hadiah itu? Untuk bersenang-senang. Aku benar-benar buta. Kupikir menantu yang tidak berguna itu akan berubah dan memulai hidup baru. Dia benar-benar ingin membuatku marah sampai mati. Ibu menantumu terlambat mengucapkan selamat ulang tahun, mohon maafkan aku. Xiao Yuntia, siapa yang tidak bisa mengucapkan beberapa kata manis tanpa isi? Di mana hadiahmu? Ini menantu tak berguna yang terkenal di Jiangcheng kita. Dia benar-benar datang dengan tangan kosong. Dia benar-benar tidak tahu etiket. Orang ini terlihat seperti penuh kepahitan. Nona Su, tolong jaga harga dirimu. Kitua, kenapa kamu masih berpura-pura? Aku tahu istri yang baru kamu dapatkan tahun lalu. Kira-kira seumuran denganku. Saat Nyonya Ki tidak ada. Aku juga bisa membuatmu senang. Cukup kau pikir aku orang macam apa? Tuan Xiao, Semua orang di sini. Mana ada yang bukan bangsawan terkenal dari Jiangchengku. Masing-masing berpura-pura mulia dan sangat kaya. Jika kau ingin melihat seseorang mempermalukan diri sendiri, kenapa kau tidak pergi ke sirkus untuk melihat badut? Kenapa kau harus mencari masalah dengan menantu kecil yang tidak berguna ini? Menonton badut itu butuh uang. Di mata kami, kamu bahkan tidak lebih baik dari badut. Ibu, meskipun aku datang dengan tangan kosong, tapi bukan berarti aku tidak membawa hadiah. Lalu di mana hadiahmu? Sedang dalam perjalanan. Istri aku tidak menyentuh sepeser pun uang di kartu ini. Saya mengembalikannya padamu sekarang. Apa kenapa kamu begitu tidak patuh? Kamu benar-benar membuatku mempercayaimu dengan sia-sia. Tapi istriku, jangan khawatir. Nanti aku akan memberi hadiah untuk ibu kita. Hadiah mewah yang tidak ada seorang pun di sini yang mampu memberikannya. Baiklah, berhenti bertele-tele. Siapa di antara yang hadir di sini yang bukan tokoh terkemuka di Jiangcheng? Apa yang mampu kamu berikan? Baiklah, berhenti bertele-tele. Kau menantu yang tinggal di rumah. Jika kau punya harta, cepat berikan kepada kami. ya mari kita semua puaskan mata kita. Harta apa yang lebih langka dari Ganoderma 10.000 tahun? Xiao Yuntian, jika kamu datang dengan tangan kosong hari ini,
maka tidak ada makanan untukmu hari ini. Kamu bisa kembali saja ke tempat asalmu. Baiklah. Dalam 5 menit, aku akan membiarkan kalian semua melihat hadiah mewah ini. Tuan Xiao, seseorang di pintu memintaku memberikan ini padamu. Sekotak bubuk Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Zutai sang kecil. Kau menantu yang tidak berguna. Sungguh kurang ajar. Kau berani mencoba menipuku dengan sampah seperti ini. Menantu tak berguna ini benar-benar masuk perangkap. Nona Sukin baru saja mengeluarkan Ganoderma 10.000 tahu. Warna dan baunya semuanya salah. Bukankah itu benar? Sangat memalukan tepat di depan pintu kita. Kamu tidak berguna. Dari mana kamu mendapatkan sampah ini? Kamu berani-beraninya bilang ini bubuk Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat. Sungguh kemalangan bagi keluarga. Saya mohon maaf atas rasa malu di depan semua tokoh terhormat ini. Bagaimanapun Su Tiancheng Tua adalah mitra restoran kita. Menyerahkan perusahaan kepada putri kedua yang tidak kompeten. Ditambah menantu yang suka menyombongkan diri. Bagaimana kau bisa berharap kami merasa aman untuk terus bekerja sama dengan Tiancheng? Menurut pendapat saya, jika Anda ingin kami terus bekerja sama dengan grup Tiancheng, mengapa tidak mengundang Nona Sucing yang berpandangan segar untuk kembali dari masa pensiunnya untuk mengambil alih grup Tiancheng? Ibu ada apa? Ibu ada apa denganmu? Nona Mohu menurut kondisi Nyonya tua keluarga Su. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini adalah bubuk Ganoderma Kunlun Barat. Itu sudah dikirim ke kediaman Su. Kepada siapa kau berikan bubuk Ganoderma itu? Itu adalah menantu keluarga Su Xiao Yuntia. Tapi orang ini agak tidak biasa. Apa yang aneh tentang dia? Xiao Yuntian ini tampaknya adalah menantu tinggal yang tidak kompeten. Tapi ketika aku mendekatinya, ada aura kuat yang tak terlukiskan. Yang menggugah jiwa. Anggap saja kau agak peka. Tapi jangan tanyakan apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Kali ini Hakim Agung tidak hanya menyelamatkan kekayaan keluarga Su, tapi juga menyelamatkan nyawa Nyonya tua keluarga Su. Itu seharusnya dianggap kebajikan dan kebenaran terhadap keluarga Su, kan? Ya, Ki tidak berbakat tapi aku tahu sedikit tentang pengobatan. Biar aku periksa denyut nadi Nyonya Su. Bagus, bagus, bagus. Kalau begitu aku berterima kasih padamu Ki Tua atas bantuanmu. Tidak bagus. Denyut nadinya tidak teratur. Organ dalamnya hampir habis. Aku khawatir hanya satu obat yang bisa menyembuhkannya. Pak Tua Ki, selama kau bisa menyelamatkan hidupku. Obat apapun itu, keluarga Su kami akan membelinya. Kebetulan. Obat ini jauh. Namun tepat di depan kita. Obat apa itu? Obat ini adalah Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat ini. Cepat giling Ganoderma itu menjadi obat. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Ibu, maafkan aku. Ibu tidak bisa makan Ganoderma ini. Apa? Jelaskan dirimu dengan jelas. Bukankah ini Ganoderma 10.000 tahun dari Kunlun Barat? Apa kau ingin aku mati? Ibu, biar aku katakan yang sebenarnya. Ganoderma ini, aku membelinya dari pasar bahan obat. Ini bukan Ganoderma 10.000 tahu. Ternyata palsu. Sudah lama kukatakan itu palsu, tapi kau tidak percaya padaku. Sekarang, kau tahu siapa penipunya, kan? Kata ibu. Yang kubuang barusan. Itu bubuk Ganoderma 10.000 tahun yang asli. Benar tidak peduli seberapa berharganya emas dan perak yang diberikan orang lain. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kau bawa dalam hidup atau mati. Tapi yang kuberikan padamu adalah obat yang baik untuk memperpanjang hidupmu. Itulah sebabnya kukatakan tidak ada seorang pun di sini yang mampu memberikannya. Ibu. Nah, kau menantu yang tidak berguna. Aku tulus ingin berdamai denganmu. Tapi aku tidak menyangka. Kau malah di depan keluarga bangsawan, membuatku terlihat bodoh. Ibu, aku memberimu obat penyelamat hidup. Jika kau tidak membuangnya, tidak akan jadi seperti ini. Ibu, biar aku bantu ibu kembali dulu. Sungguh kau menuai apa yang kau tabur. Terima kasih kepada Tuan Xiao karena telah membawa bubuk Ganoderma asli. Kalau tidak Nyonya tua Su pasti sudah meninggal.
Ya Tuan Xiao benar-benar banyak akal. Sebenarnya bukan apa-apa, aku juga tidak tahu banyak tentang itu. Itu semua berkat istriku Suman atas pengetahuannya yang luas. Dialah yang memberitahuku untuk mencari bubuk Ganoderma 10.000 tahun ini. Bubuk Ganoderma yang tersisa. Kita bisa menyumbangkannya ke penelitian dan pengembangan farmasi grup Tianchen secara gratis, agar bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Tuan Xiao benar-benar bodhisattva hidup. Kalau begitu semua orang di sini, apakah kalian masih keberatan Nona Suman menjabat sebagai prese? The Grup film was Tianchen? translated and Bagus. narrated by M Media. Karena begitu, semua orang melihat apa yang baru saja terjadi. Putri sulung keluarga Su pandai bicara. Dan bahkan menipu ibunya sendiri. Hanya putri kedua keluarga Su dan Tuan Xiao adalah masa depan grup Tianchen. Kalian semua harus membantu Nona Suman dengan baik. Melapor kepada Hakim Agung, konferensi pemilihan 10 besar baru yang Anda atur. Alamatnya sudah dikonfirmasi. Dalam 10 hari akan diadakan di seluruh 3 provinsi Tenggara. Di Hotel Emperor yang paling mewah. Di restoran berputar. Bangu. Bangu. Bukankah sudah kukatakan padamu? Di masa depan panggil saja aku Kakak Xiao. Juga jangan berlutut terus. Sakit lututku melihatnya. Ya Kakak Xiao. Restoran putar itu lumayan. Kau sudah negosiasi semuanya? Aku ingin mengajak istriku makan malam romantis. Kakak Xiao sangat iri pada istrimu. Memiliki suami yang sangat mencintainya. Restoran berputar ini umumnya tidak terbuka untuk umum. Hanya menerima kepala negara atau tokoh internasional penting. Dan dibuka per jam. Apa mereka tidak akan menerimaku jika aku datang? Tidak. Aku tahu kamu tidak suka diganggu. Jadi aku sudah memberitahu bos sebelumnya. Semua penerimaan tamu asing akan dihentikan selama 10 hari ke depan. Aku memberi mereka harga 10 kali lipat. Untuk memberimu kedamaian dan ketenangan. Baiklah, aku mengerti. Ngomong-ngomong, apakah surat undangan untuk konferensi pemilihan keluarga bangsawan sudah dikirim? Mereka sudah dibagikan. Setiap orang yang menerima surat undangan, berterima kasih padamu. Dan menunggu konferensi pemilihan untuk melihat sikap Xiao Ge. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menjilat. Seandainya saja mereka fokus pada mengelola bisnis yang sebenarnya, memperlakukan karyawan dengan baik. Aku bisa menghargai mereka untuk itu. Kakak Xiao, kamu benar-benar baik hati. Baiklah, silakan sibuk. Ya. Benar. Satu hal lagi, Apa instruksimu Kakak Xiao? tentang aku dan istriku pergi ke restoran putar. Jangan beritahu orang luar, terutama istriku. Aku ingin memberinya kejutan. Mengerti Mou, mengerti. Juga aku akan berada di sana sebelum makan malam romantis besok. Untuk menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Menyiapkan tempat hal semacam ini. Mengapa Kakak Xiao melakukannya sendiri? Cari saja beberapa karyawan untuk menyiapkannya. Mau kau salah tentang itu. Ini untuk istriku sendiri. Harus disiapkan sendiri agar bermakna. Berhenti. Kau berteriak pada siapa? Kau berpakaian seperti pengemis kompang camping. Siapa lagi yang akan kuterikan kalau bukan kau? Ada apa dengan pakaianku? Untuk apa kau di sini? Aku di sini untuk menyiapkan restoran putar di lantai atas. Jadi kau pekerja baru yang dipekerjakan bos. Itu menjelaskannya. Tapi izinkan aku memberimu nasihat. Lebih baik kau pulang dan ganti pakaian formal sebelum datang bekerja. Aku hanya naik untuk menyiapkan tempatnya. Kenapa aku harus memakai jas? Itu peraturannya. Siapapun yang masuk ke Emperor Hotel kami, entah kau membersihkan toilet atau memperbaiki toilet, kau harus mengenakan pakaian formal. Sungguh konyol, benar-benar konyol. Aku akan hitung sampai 3. Keluar dari sini sekarang. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ada apa? Begitukah caramu memperlakukan tamu? Selamat siang manajer Feng. Kau pasti pemimpinnya. Aku ada urusan yang sangat penting. Bisakah kau membiarkan penjaga keamanan ini membuat pengecualian? Xiao Yuntian teman lama kebetulan sekali. Aku Feng Feifei. Feng Feifei. Lama tidak bertemu, aku hampir tidak mengenalimu. Kau manajer di hotel sebesar ini lumayan. Kamu sangat baik dengan kata-katamu. Aku hanya menjalankan tugas untuk bos. Seorang pemimpin kecil dengan sedikit kekuasaan. Itu sudah sangat mengesankan. Kudengar hotel ini biasanya melayani tamu asing. The film was Kau masih sangat muda translated dan sudah and menjadi manajer di hotel narrated by ini. M Media. Itu sudah sangat mengesankan. Tidak apa-apa. Jadi kamulah yang menghentikan teman lamaku di pintu dan tidak membiarkannya masuk. Maafkan aku manajer Feng. Aku tidak tahu dia teman lamamu, dan dia tidak berpakaian pantas. Aku hanya mengikuti peraturan hotel. Feifei. Aku memberitahumu aturan aneh hotelmu. Benar-benar perlu diubah.
Teman lama kamu benar-benar terlalu tinggi menilai dirimu sendiri bukan? Seorang pecundang bau. Kamu berani memberi saran pada hotel emperor kami. Kamu benar-benar berpikir aku akan membantumu? Sheng Fei Fei, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Bukankah maksudku sudah cukup jelas? Orang sepertimu pecundang bau. Masih ingin masuk ke hotel kami? Biar ku beritahu. Jangan pernah memikirkannya seumur hidup ini. Sheng Fei Fei, aku Xiao Yuntian rasa-rasanya tidak pernah memprovokasimu. Kenapa kau menagetku seperti ini? Bagaimana jika aku memang meremehkanmu? Siapa yang tidak tahu kamu sudah masuk ke keluarga Su dalam beberapa tahun terakhir? Menjadi menantu tinggal. Tidak mampu makan saat sekolah. Lulus dan belajar jati gigolo. Tidakkah kamu buka matamu dan lihat apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Hotel Emperor ini sudah lama dipesan oleh orang kaya misterius. Kau sendiri yang mengatakannya barusan. Hotel ini sudah dipesan oleh orang kaya. Lalu pernahkah kau berpikir bahwa orang kaya itu mungkin aku? Kamu, apakah kamu pantas? Lihatlah pakaianmu dari atas ke bawah. Apakah ada hubungannya dengan menjadi kaya? Aku sedang mendekorasi untuk istriku. Tempat untuk makan malam romantis. Itulah sebabnya aku berpakaian agak sederhana. Tapi apakah itu ada hubungannya dengan apakah aku kaya? Makan malam romantis dengan istrimu. Sampah macam apa istrimu itu? Sayang sekali status putri kedua keluarga Su. Tapi dia malah menyukai sampah tidak berguna sepertimu. Halo, apakah ini mu? Aku beri kau 1 menit untuk membuat bos Hotel Emperor muncul di hadapanku. Aku sangat marah sekarang. Katakan padanya untuk menanggung akibatnya jika dia terlambat bahkan 1 menit pun. Kamu bahkan berani berpura-pura kenal bos kami. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Kamu hanya di sini untuk membuat masalah kan? Pukul dia. Berhenti. Siapa yang berani bergerak, keluar dari sini. Tuan Xiao. Anda bos Hotel Kaisar? Orang udik ini ternyata kenal bos. Dia tidak akan menyimpan dendam padaku kan? Tidak, aku harus memikirkan cara. Tuan Xiao, selamat datang di Emperor Hotel untuk inspeksi. Silakan pindah ke kantorku untuk obrolan terperinci. Merupakan kehormatan bagi Tuan Xiao untuk hadir di sini. Sungguh kehormatan bagi Hotel Emperor kami. Juga kehormatan bagiku teman lamamu. Silakan masuk. Fei Fei, kau teman sekelas Tuan Xiao? Benar. Tuan Xiao adalah sahabat priaku dulu. Kami punya hubungan yang sangat baik. Itu bagus sekali. Mulai sekarang kau akan menjadi kepala personalia hotel kami. Di masa depan kau akan secara khusus bertanggung jawab menerima Tuan Xiao. Jika Tuan Xiao tidak puas, aku akan menanyaimu. Yuntian, ayo masuk dan bicara. Aku sudah memesan suite kepresidenan. Di luar berangi. Pergi mandi dulu. Aku akan melayanimu secara pribadi nanti. Aku sangat tidak puas sekarang. Jika Tuan Xiao tidak puas, kalau begitu biarkan Fei Fei langsung dipromosikan menjadi wakil presiden. Wakil Presiden? Apakah dia pantas? The film was translated Aku di sini and untuk menghabiskan narrated uang di by hotelmu. M Media. Dan dia malah menghinaku tanpa alasan. Dia bahkan ingin satpam memukuliku beberapa kali. Dan kau masih ingin mempromosikannya menjadi wakil presiden? Apa maksudmu? Apa kau sengaja mengincarku? Tidak. Aku tidak. Kau bahkan berani menyinggung Tuan Xiao. Apa kau sudah makan hati beruang dan empedu macan tutul? Apa kau tidak ingin hidup lagi? Ini semua salah paham. Tuan Xiao. Aku salah Tuan Xiao. Kau sudah menyinggung seseorang yang tidak bisa kau singgung. Kau harus membayar harga yang setimpal. Kemasi barang-barangmu. Tanya. Beritahu semua hotel di Jiangchen. Jika ada hotel yang berani mempekerjakannya di masa depan, mereka melawan Emperor Hotelku. Tidak akan akur. Xiao Yuntian, aku salah. Teman lama salah, aku minta maaf. Maafkan aku, Xiao Yuntia. Mengetahui kau salah sekarang, kenapa tidak dari tadi? Sesuai dengan watakku saat muda. Aku pasti sudah berurusan denganmu cepat atau lambat. Selama Tuan Xiao berbicara, aku sekarang juga bisa mengambil nyawamu. Kakak Yuntia, aku mohon demi pertemanan kita. Jangan dendam padaku ya. Dendam padamu? Apa aku orang yang picik? Benarkah kamu tidak menyalahkanku? Sheng Fei Fei. Menjadi teman sekelas itu, satu hal tapi kau menghinaku. Kenapa kau harus melibatkan istriku? Bencana seharusnya tidak meluas ke keluarga. Lagi pula aku belum menyinggungmu. Yuntian, aku bingung sesaat. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Aku tidak menyinggung orang lain, kecuali mereka menyinggungku. Jika ada yang menyinggungku, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Rasakan buah pahit yang kau buat sendiri. Minumlah sendiri. Yuntian, tolong ampuni aku. Yuntian, ampuni aku. Apakah ini satu-satunya trik yang wanita tahu? Jika kau jalan terus mengganggu Tuan Xiao, aku akan menyuruh seseorang merobek mulutmu yang sudah didit foto itu.
Pukul dia keras untukku. Jangan pukul aku, jangan pukul aku. Benar. Aku ingin bicara denganmu tentang dekorasi restoran berputar itu. Lusa adalah hari jadi pernikahanku dengan istriku. Aku ingin mendekorasinya sendiri. Ada masalah? Tidak masalah Anda pelanggan. Pelanggan adalah Tuhan. Anda bisa mendekorasinya sesuka Anda. Istriku pilih-pilih. Jadi aku harus menyiapkan anggur merah favoritnya Bardot. Halo, bolehkah saya bertanya anggur merah termahal di toko Anda apa? The film was Menyebalkan sekali, translated kenapa and bertanya? narrated Kamu tidak by akan mampu membelinya meskipun aku memberitahumu. Kau belum memberitahuku harganya. Bagaimana kau tahu aku tidak mampu membelinya? Lihatlah penampilanmu yang miskin itu. Kamu tidak akan mampu membelinya meskipun aku memberitahumu 17 juta. Tidak semahal itu. Coba lihat tahunnya. Apakah kamu sengaja mencari gara-gara? Kau pikir kau bisa hanya melihat? Orang sepertimu pecundang, apa kau bahkan tahu bahasa Prancis? Kau ini lelucon, pergi dari sini. Aku merasa ini sangat aneh. Kau berbisnis tapi malah mengusir pelanggan. Apa ada yang salah dengan otakmu? Kalau tidak mampu, jangan ikut bersenang-senang. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan pada orang miskin sepertimu. Hanya 17 juta. Jika kualitas dan tahun anggur ini bagus, harganya sepadan dan tentu saja aku akan membelinya. Aku sudah melihat banyak orang miskin, tapi orang miskin semenarik dirimu. Ini benar-benar pertama kalinya aku melihat yang seperti ini. 17 juta untuk anggur merah Royal Church. Menjual seluruh keluargamu pun tidak akan cukup untuk membelinya, kan? Bukan aku yang bilang, tapi kau belum setua itu, gadis kecil. Kenapa kau tidak bisa mengatakan satu hal pun yang seperti manusia? Hari ini aku hanya tidak akan mengeluarkannya. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau hanya ingin menumpang foto untuk diposting di secaraan lain. Pamer, berpura-pura kaya. Kau akan tahu jika aku perlu berpura-pura sebentar. Halo, Mou. Datanglah ke pabrik anggur Champs-Élysées S dan siapkan 17 juta untukku. Aku ingin melihatnya dalam 5 menit. Kau terlalu percaya diri. Dalam 5 menit, aku ingin lihat berapa banyak uang yang bisa kau kumpulkan. Lebih baik kau membuatku takut setengah mati. Permintaan yang aneh. Nanti, kalau aku lihat uang tunainya, jangan sampai benar-benar ketakutan setengah mati. Menjadi miskin bukanlah salahmu. Menjadi miskin dan masih berpura-pura itulah salahmu. Kenapa kau tidak kencing dan lihat dirimu sendiri yang berpakaian seperti buruh migran dan berpura-pura tahu tentang anggur merah? Halo cantik, anggur apa yang kau butuhkan? Biar aku perkenalkan. Kakak Xiaowaku di sini. Aku sudah membawa uang yang kau inginkan. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Apa yang tidak mungkin dari itu? Belum pernah lihat. Mou. Panggil manajer toko ini ke sini. Bos Han, saya mau. Bukankah kau bilang, kau akan memberikan seluruh kilang anggur kepada hakim kami? Bagaimana bisa hakim sudah tiba di kilang anggurmu, tapi kau belum keluar menyambutnya? Aku tidak tahu hakim akan datang. Aku pantas mati 10.000 kali. Aku akan keluar untuk menyambutnya secara pribadi segera. Aku akan sampai dalam 1 menit. Lebih baik kau pikir baik-baik bagaimana menjelaskan ini kepada hakim. Kalau tidak, aku akan membuat champs milikmu. List S1 ditutup mulai sekarang. Dan membuat kaki anjingmu patah. Nonamu harap tenang. Aku hampir sampai. Kau cukup sombong. Lihatlah karyawan-karyawan baik yang kau latih. Berani mengabaikan hakim kami. Kau benar-benar ingin mati. Apa? Hakim, tolong ampuni saya kali ini. Saya tidak akan pernah meremehkan orang lagi. Tolong. Beraninya kau menyentuh kaki hakim? Kau makhluk bodoh aku. Baiklah. Cukup. Bawa orang ini pergi. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Hakim itu murah hati. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Jika aku melihatmu lagi di Jiancheng, aku akan membunuhmu. Sekarang keluar. Ya, istriku sangat suka anggur merahmu. Ambilkan aku sebotol, berapa harganya? Aku akan memberikannya padamu dengan harga asli. Nyonya menyukai kilang anggur kami. Itu benar-benar membuatku tersanjung. Aku akan menawarkan kilang anggur ini sebagai persembahan untukmu. Ini bahkan buka. Kalau begitu kau harus menerima ini. Apa ini? Ini adalah kartu hitam tertinggi kilang anggur. Nyonya, kapanpun Anda ingin minum, tunjukkan kartu ini dan dapatkan anggur gratis diantar ke pintu Anda seumur hidup.
Kalau begitu aku terima. Ya. Kuharap aku tidak menyulitkanmu dengan melakukan ini. Sama sekali tidak, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani hakim. The film was translated and narrated by M Media. Istriku, kau sudah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Kamu menyiapkan semua ini untukku? Kau suka. Aku selalu berpikir kamu hanya jujur dan tidak lebih. Aku tidak menyangka kamu seromantis ini. Ya, aku punya hadiah lain untukmu. Hadiah apa? Besok di aula perjamuan ini, pemilihan keluarga-keluarga baru yang muncul di Jiangcheng akan diadakan. Ini undangannya. Ku dengar, hakim kehidupan dan kematian menunjukmu sebagai satu-satunya perwakilan keluarga Su. Tokoh sepenting itu. Bagaimana mungkin aku bisa terpilih dari keluarga Su? Keesokan harinya rapat pemilihan keluarga baru diadakan. Pas sekali semua orang sudah datang. Semua orang berkumpul. Ini untuk memilih keluarga terkemuka baru untuk Jiangcheng. Untuk mengendalikan urat nadi Jiangcheng. Semuanya harap bersabar. Aku akan mengumumkan hasil pemilihan kepada semua orang nanti. Bukankah itu Xiao Yuntian? Kenapa kamu mengikuti istrimu keliling lagi menumpang hidup? Setelah tidak melihatmu beberapa hari, kamu masih saja tidak berguna. Halo pecundang. Presiden Su, kenapa Anda mengajak anjing jalan-jalan tanpa tali? Apa yang kamu bicarakan? Ini suamiku. Semuanya ini Tuan Shou yang kundang dari Jingcheng. Jingmen in Business Catering, terkemuka di Jingcheng milik keluarganya. Mulai sekarang dia akan ditempatkan di Jiangcheng kita. Semua orang tahu konsekuensi menyinggung Tuan Shou, kan? Kurasa tidak ada yang berani bersaing dengan Tuan Shou dalam pemilihan ini, Kal. Tuan Muda Chu memiliki koneksi yang begitu luas. Tolong jaga saya di masa depan. Aku sudah lama mengagumi nama Tuan Shou. Bertemu Anda hari ini, Anda memang luar biasa. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Mulai sekarang urusan semua orang adalah urusanku, Shou. Semuanya jangan terlalu kaku. Di masa depan, ketika bisnis keluarga Xiaoku berdiri di Jiangcheng, selama semua orang mendukungku di posisi baru ini, aku pasti akan memastikan semua orang punya uang untuk dibelanjakan. Tuan Shou benar-benar murah hati. Mari bersulang. Kau menjadi semakin menawan setelah menikah. Ya, sayang sekali dia menikah dengan pria miskin. Kurasa dia belum merawatmu dengan baik, kan? Ya, Suman. Setelah suamimu diusir dari keluarga Su, di mana dia bekerja sekarang? Dia belum mendapatkan pekerja. Aku benar-benar menebak dengan tepat. Dasar benalu tidak berguna. Seperti yang kuduga, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Anda tidak bisa berkata begitu. Menjadi menantu yang tinggal serumah juga butuh keberanian. Tuan Shou, Anda adalah tamu ibu kota dengan lebih dari 500 karyawan. Apakah Anda kekurangan orang untuk mencuci piring? Mengapa tidak biarkan si tidak berguna ini mencobanya? Anggap saja ini sebagai amal. Tetap rendah hati, tetap rendah hati. Bahkan pencuci piringku butuh gelar sarjana. Aku bertanya-tanya menantu yang tinggal serumah ini. Berapa tahun dia belajar? Lihat otakku. Menantu yang tinggal serumah ini mungkin tidak punya pendidikan tinggi sebelum menikah, masukkan? Tuan Shou. Tapi ya,
Presiden Su, jika Anda pergi ke hotel bersamaku malam ini untuk negosiasi bisnis mendalam, kita bisa menyelesaikan masalah. Aku mungkin akan membiarkan suamimu datang ke restoranku untuk mencuci piring. Aku mampu menafkahi suamiku sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Xiao meminta Anda minum sebagai tanda hormat. Jangan bodoh. Chu Yunpeng, kamu benar-benar seperti anjing penjilat. Nona Su benar-benar punya temperament. Sangat sesuai seleraku. Aku memang suka cabai kecil seperti ini. Menarik. Hari ini aku mendapat kehormatan. Bagaimana kalau Xiao mengundang Nona Su minum? Maafkan saya, Tuan Xiao. Saya alergi alkohol. Nona Su tidak mau memberiku kehormatan? Aku... Setelah Tetua Qi mengumumkan hasil pemilihan keluarga bangsawan baru nanti, jika tidak ada kecelakaan, seharusnya keluarga Xiaoku yang terpilih. Sebagai kepala keluarga Xiao, aku pantas minum bersamamu kan? Suman Tuan Xiao meminta Anda minum sebagai tanda hormat. Dia sangat berkuasa, Anda tidak mampu menyinggungnya. Nona Su, aku tahu keluarga Sumu punya pengaruh di Jiangshan. Tapi keluarga Xiao kami di ibu kota juga sangat besar dan kuat. Jika keluarga Su menyinggungku, menurutmu siapa yang akan siap? Jika keluarga Xiao adalah bulan terang di langit, maka keluarga Su paling-paling hanyalah kunang-kunang. Jika keluarga Xiao ingin menghancurkan keluarga Su, itu lebih mudah daripada menghancurkan serangga. Santai saja. Bukan masalah besar. Hanya keluarga hancur dan orang mati. Suman, pikirkan ibumu yang baru saja pulih dari sakit parah. Kamu tidak ingin dia kehilangan biaya pengobatannya, kan? Bagaimana Nona Su? Tidak mau memberi muka pada Xiao? Maafkan saya, Presiden Xiao, saya akan minum. Istriku bilang dia alergi alkohol, tidak dengar. Jika kau mau minum, aku akan minum. Aku akan menemanimu sampai akhir. Mau memblokir alkohol? Mau minum untuk istrimu yang berharga? Kau pura-pura jadi apa? Maafkan saya, Presiden Xiao. Suamiku tidak tahu cara bicara. Saya akan menghukum diri sendiri dengan minum. Baiklah Nona Su, aku benar-benar semakin mengagumimu. Istriku, apa kau bodoh? Tubuhmu milikmu sendiri, ada aku di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Suami, berhenti bicara. Ini bukan situasi yang bisa kamu tangani. Istriku, percayalah padaku kali ini. Aku pasti akan memberi pelajaran pada Presiden Xiao ketika kita kembali. Tuan mohon berbesar hati dan jangan merendahkan diri ke levelnya. Saya akan minum gelas ini. Bagus, cantik, dan terus terang. Sangat cocok dengan standar untuk menjadi simpananku. Kamu bijak, Suma. Tuan Xiao benar-benar murah hati. Nona Su, demi dirimu, aku tidak akan mengganggu suamimu yang tidak berguna itu. Bagaimanapun juga, hari ini juga hari keluarga Xiao kami. Terpilih menjadi keluarga bangsawan. Gelas anggur ini saya persembahkan untuk keluarga Xiao. Saya harap Anda akan berbaik hati di masa depan. Dan mohon jangan mempersulit keluarga Su kami. Aku bilang, dia tidak akan minum. Presiden Jia, biarkan saya minum bersamamu. Sayang, apa yang kamu lakukan? Dia dari ibu kota, kita tidak bisa menyinggungnya. Presiden Xiao tidak ada gunanya marah pada menantu yang tidak berguna. Presiden Jia, tolong jangan pedulikan dia. Kau tunggu saja.